Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kehadiran Anda dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pada minggu ini adalah kebenaran yang memerdekakan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat 32 yang akan kami dengar bersama dengan Pendeta Markus Saliman Pangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Sebelum kita memulai, mari kita simak beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, bahkan jiwa kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat IBC. Harap semuanya kita tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita akan memuji Dia, menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kami, memberkati setiap kami. Dan tidak satu pun yang terlewatkan Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu hari ini melewat firman Tuhan yang disampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, saya percaya bahwa saat ini kita mungkin banyak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menjalaninya, kita bisa menikmatinya dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita. Dan kita mau terima sukacita itu dari Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
kemenangan dan memberikan kita kesempatan untuk melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita, di tengah-tengah keluarga kita, di hati kita, memberikan kekuatan baru kepada kita untuk menghadapi hal apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang bekerja di antara setiap kami. Dan hari ini, kami mau katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus
dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap kami boleh diberkati pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kami, bekerja di antara setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, dan firman Tuhan menyatakan kuasa-Mu bekerja di antara setiap kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Salam. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Vitali yang non jauh di sana. Dia dari Rusia ke Indonesia. Dia sekarang ada di Jambi, di Kerinci. Selamat datang. Dan besok hari Minggu saya minta dia akan bersaksi dan juga menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Vitali atas kesediaannya. Terima kasih Pak. Ya. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 31. Memang saya akan menyampaikan firman Tuhan dari pasal 8 dari ayat 1 sampai yang ke-32. Tapi saya akan membacakan ayat 30 sampai yang 32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya berikan tema firman Tuhan pagi ini adalah kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu betul-betul akan mengerti atau memahami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan orang percaya. Memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Namun yang mendengar jelas bukan hanya orang Yahudi saja. Banyak orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bisa mengetahui kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kita, memang kita perlu mempelajari dari ayat 1 sampai 32 ini. Maka saya akan dengan cepat, Saudara ya. Karena dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu ada peristiwa di mana orang-orang Farisi membawa wanita yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus yang sedang mengajar banyak orang. Ya, karena orang-orang Farisi, orang tokoh-tokoh agama itu punya wibawa, maka juga mereka bisa berkata minggir-minggir gitu ya. Lalu bisa orang
banyak itu bisa membuka jalan dan kemudian bisa sampai ke depan Yesus. Karena memang mereka berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Kemudian yang kedua setelah itu, setelah peristiwa itu maka Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan orang yang mau mengikut Yesus berjalan di dalam terang, bahkan memiliki terang hidup itu. Baru setelah itu ayat yang tadi 12 sampai 20, kemudian ayat 21 sampai 29, di sana Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Dan mereka tidak akan bisa mengikuti Yesus karena mereka dari dunia. Sedang Yesus bukan dari dunia, tapi Yesus dari surga. Nah, setelah Yesus mengajar itu, maka dikatakan ayat yang ke-30 tadi bahwa setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan Yesus berkata ayat 31 kepada orang-orang Yahudi. Rupanya di situ juga banyak orang Yahudi. Bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya tadi saya sudah katakan bahwa saya memberikan tema, yaitu kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa artinya mengetahui kebenaran dan mengetahui kebenaran yang memerdekakan saya dan saudara? Apa artinya? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus akan mengetahui kebenaran. Paling tidak ada 3 kebenaran yang diungkapkan di sini, yaitu satu, bahwa semua orang adalah orang berdosa. Bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa atau memerdekakan orang dari belenggu dosa. Dan yang ketiga, bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia pasti akan masuk neraka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bahas satu demi satu dari 3 kebenaran ini dengan cepat. Bahwa semua orang harus tahu bahwa semua orang adalah orang berdosa. Dalam cerita Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, orang-orang Farisi mendesak terus Yesus untuk memberi jawaban. Menurut Yesus, orang seperti ini diapakan? Menurut hukum Musa harus dilempari batu sampai mati, begitu ya ini. Yesus membungkuk, diam saja dan menoreh-noreh, nulis-nulis di tanah begitu. Tapi orang Farisi terus mendesak supaya Yesus memberi jawaban. Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan berkata kepada orang banyak, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan ambil batu dan lemparkan kepada perempuan ini. Saudara, ternyata tidak ada yang berani mengambil batu dan melemparkan kepada wanita itu. Bahkan diceritakan di situ, dari yang paling tua pergi dulu ya. Mungkin yang hampir tua ya. Kemudian yang hampir tua, setengah tua ya. Setengah muda atau yang muda, semua satu persatu pergi. Kemudian Yesus berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, apakah ada yang melempari batu padamu? Gitu ya. Gak ada, Tuhan. Aku juga tidak. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Di sini membuktikan bahwa Yesus sesungguhnya berkuasa mengampuni dosa. Dan itu pernah terjadi, orang-orang Farisi memang marah dalam hatinya. Karena Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, yang dibawa oleh 4 orang, yang diusung oleh 4 orang, yang sampai dia membuka atap karena begitu padatnya
ketika Yesus pulang ke Kapernaum, lalu ketika orang lumpuh itu sampai di depan Yesus, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Angkat telamu. Wow, saudara, orang Farisi hatinya panas, saudara. Ini menghujat Allah ini. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu Markus pasal 2 ya. Wow, ini luar biasa. Harus tahu saudara, saya dan saudara harus tahu bahwa semua orang sudah telah berbuat dosa seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 3:23. Saya yakin saudara semua hafal ya. Betul? Puji Tuhan. Alkitab mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Harus tahu saudara, inilah kebenaran yang harus diketahui oleh semua orang, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan yang kedua, bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa tadi. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan yang ketiga, bahwa orang yang tidak percaya Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Mari kita lihat saudara, di dalam Alkitab kita. Dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 tadi. Ayat 21 dan 22 yang mengatakan demikian saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 dan 22 dan 24. Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, aku akan, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kemudian ayat 24, Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Luar biasa saudara. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, maka orang akan mati dalam dosanya, yang berarti masuk neraka, saudara ya. Itu sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan nama Allah. Roma 3:23, Roma 6:23, upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa itu neraka. Tidak ada alasan, saudara, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada, saudara, karena kalau orang gagal berbuat baik pun itu telah berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah gagal berbuat baik? Itu dalam kitab Yakobus pasal 4, saudara ya, ayat 19. Jadi semua orang setelah berbuat dosa, kalau tidak percaya Yesus, ya mati, masuk neraka, saudara ya. Itu kebenaran yang pertama, harus mengetahui kebenaran. Yaitu bahwa semua orang telah berbuat dosa, Yesus berkuasa mengampuni dosa, nggak percaya Yesus, masuk neraka. Kemudian saudara, kebenaran yang memerdekakan, saudara ya. Kebenaran yang memerdekakan. Kita akan lihat bahwa kita akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Ya. Kita akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Bahwa kamu akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Artinya, mengetahui bahwa semua orang yang percaya Yesus dimerdekakan dari dosa. Dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari dosa. Dan juga akan dibebaskan dari ketakutan. Kita dapat melihat kembali bahwa semua orang yang percaya Yesus akan dibebaskan dari kuasa dosa itu. Mari kita lihat kembali di dalam Injil Yohanes pasal 8 tadi ayat 24, saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara. Karena itu tadi aku dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau tidak percaya Yesus akan mati di dalam dosanya. Berarti orang yang percaya Yesus tidak akan mati di dalam dosanya, saudara. Mengapa tidak mati dalam dosa yang berarti masuk surga?
Yang pertama, karena orang yang percaya Yesus betul-betul telah menemukan jalan dan kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri. Kita semua sudah hafal, saudara, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tapi saya tidak bosan-bosan mengatakan ini ya, karena ini penting, saudara ya. Ini penting bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak bersama aku. Tidak bisa, saudara. Nah, orang-orang percaya sudah menemukan jalan kebenaran ini. Inilah kebenaran yang memerdekakan. Di mana saya dan saudara kalau mati pasti masuk surga. Karena berjalan di jalan kebenaran. Sejak di dunia ini terus berjalan dalam jalan kebenaran, yaitu jalannya Yesus. Bahkan ketika saya dan saudara mati, sesungguhnya dijemput oleh Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 1-3 ya. Karena Yesus sudah menyediakan tempat di surga, lalu dia kembali menjemput. Kita hanya dijemput, saudara, sehingga tidak akan tersesat, saudara ya. Ini. Kalau kita dibawa Pak Vitali ke Rusia sana ya, dan ke kampung halaman Pak Vitali, kita tidak akan tersesat, saudara ya. Karena pasti hafal jalan-jalannya, saudara ya. Tapi kalau saya yang membawa ya kacau balau begitu, saudara ya. Nah, Yesus orang yang sudah mengajarkan lebih dahulu bahwa dia datang dari atas. Dia datang dari surga. Dia kembali kepada surga dan kembali menjemput saya dan saudara ketika kita mengalami kiamat yang berarti kita meninggalkan dunia ini. Itulah kebenaran. Itu sebenarnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 24 ya. Saya harap saudara juga hafal ayat ini, ayat yang penting, saudara ya. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak dikatakan ia akan mempunyai hidup yang kekal. Ia akan mempunyai surga, bukan. Ia sudah mempunyai surga. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia sudah pindah dari dalam neraka ke dalam hidup, yaitu dalam surga. Jadi pasti itu sejak ada di dalam dunia. Sudah sejak ada di dalam dunia ini. Allah telah membebaskan kita bukan karena perbuatan kita. Tapi itu kasih karunia. Itu anugerah seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian B. Bagian A dikatakan upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudara. Saya dan saudara jangan takut karena saya dan saudara sudah mempunyai hidup yang kekal. Sudah mempunyai hidup yang kekal. Kalau mati pasti masuk surga. Itulah artinya kebenaran yang memerdekakan, yaitu membebaskan kita dari belenggu penderitaan yang disebabkan oleh dosa itu. Yang membuat kalau kita tidak percaya Yesus, kita mati masuk neraka. Kalau percaya Yesus, masuk surga. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini Anda belum percaya Yesus, Anda harus terima Yesus hari ini. Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Supaya saudara hari ini juga diselamatkan. Hari ini juga punya surga. Dan hari ini juga surga bersukacita. Kalau ada satu jiwa yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, saudara, kita juga dibebaskan dari ketakutan. Mengapa, saudara? Karena roh Allah yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Kita akan melihat, saudara, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, saudara. Mari kita akan melihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya. 1 Yohanes pasal 4, ayat yang keempat. Kamu berasal, ya 1 Yohanes pasal 4, ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, kita punya roh yaitu Roh Kudus. Kita sudah berapa kali khotbah, ya dari bulan Juni sampai bulan Juli, saya sudah berkhotbah tentang Roh Kudus. Roh yang lebih besar dalam hidup saya dan saudara, yang menjadi penolong saya dan saudara, penghibur, pembela, bahkan yang berkuasa menyatakan
kuasa karunia-karunianya, ada karunia secara semua orang bisa menerima, 9 karunia, karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia bernubuat, karunia mukjizat, karunia iman, karunia menyembuhkan, membedakan roh, berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, itu ada kuasa di sana. Kuasa mukjizat, ada karunia secara khusus dan sebagainya. Roh Kudus itu, saudara, yang membuat saya dan saudara tidak takut. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh sudah menyadari kasih Allah yang luar biasa ini, maka saya dan saudara dibebaskan. Pasti terbebas dari ketakutan itu, saudara. Mari kita lihat itu ayat 18. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna, yaitu kasih Yesus Kristus, itu melenyapkan ketakutan. Makanya jangan takut dengan COVID ini, saudara. Kalau takut malah mendatangi Anda. Kalau Anda sudah tidak takut didatangi, jangan takut. Tuhan berkuasa melenyapkan COVID itu melalui iman saya dan saudara. Maka jangan takut, saudara. Jangan takut. Sebab ketakutan itu yang membahayakan saudara. Bahkan jangan takut dengan kuasa roh-roh di dunia ini, kuasa iblis. Karena roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah saya dan saudara benar-benar sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara? Dan apakah saya dan saudara sungguh-sungguh sudah tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Sehingga saya dan saudara sungguh-sungguh murid Yesus. Dan saya dan saudara betul-betul akan semakin memahami kebenaran. Karena Alkitab ini kebenaran Allah. Semakin mengetahui kebenaran. Ini yang saya sampaikan sedikit, saudara. Intinya sedikit saja. Semakin mengetahui kebenaran. Dan yang pagi hari ini yang saya sampaikan kepada saudara, yaitu kebenaran bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kebenaran bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kebenaran bahwa orang yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Dan orang yang percaya Yesus akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, yaitu membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa, dan juga membebaskan kita dari ketakutan. Jangan takut walaupun di masa pandemi ini, karena roh Allah ada di dalam hidup saudara. Jangan takut tentang ekonomi saudara. Jangan takut tentang COVID ini. Pokoknya jangan takut, saudara. Allah masih berkuasa mengadakan banyak mukjizat supaya saya dan saudara mengalaminya. Karena Roh Kudus sudah diam dalam kehidupan saudara dan sanggup menyatakan kuasanya melalui karunia-karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu biar hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah sungguh-sungguh setiap anak-Mu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sungguh akan memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan pada worship leader. Silakan worship leader. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Namun ada satu yang saya sampaikan, bahwa minggu ini tanggal 4 yang berulang tahun adalah Bapak Cucun. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan panjang umur, kesehatan, sukacita, dan diberkati selalu. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan nanti Pendeta Markus akan menutup di dalam doa berkat.
Dan sebelum nanti kita akan meninggalkan room ini, silahkan videonya dibuka, kita akan melakukan foto bersama. Silahkan Pendeta Markus. Oke, selamat siang sekarang ya, sudah mau siang. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, ya termasuk dari Villa Siberi, Pak Mugiono, ya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara melalui ibadah Zoom saat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa, ya, dan doa penutup dan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk dunia tentang COVID ini. Tapi juga mari kita juga akan berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita yang masih terkapar COVID. Dan juga kita berdoa supaya kuasa Allah nyata dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga sosial ekonomi saya dan saudara juga tidak terpuruk, dan tidak ada yang mustahil kalau kita diberkati semakin melimpah. Mari kita tundukkan kepala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isi. Engkau yang berkuasa atas dunia dan segala isinya ini, yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut dari siapapun, tidak ada yang bisa merebut dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk COVID yang melanda dunia, bersifat pandemi. Dan memang ini sesuai dengan firman Tuhan di akhir zaman. Memang wabah-wabah penyakit akan mendunia ya Tuhan. Bahkan bahaya kelaparan juga bisa mendunia ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Allah yang telah memberitahukan kepada kami jauh-jauh sebelum ini terjadi ya Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, dengan kerendahan hati perkenankan kami mohon kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau segera mengutus malaikat-Mu untuk mengacungkan pedang, untuk menghentikan COVID ini. Seperti pada waktu Daud jatuh ke dalam dosa dan ada tertimpa bahaya penyakit yang membunuh banyak orang. Tetapi Tuhan kemudian mengutus malaikat-Nya mengacungkan pedang untuk menghentikan malapetaka itu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau segera menghentikan
sehingga kegiatan ekonomi di seluruh dunia segera lancar. Dan sungguh ya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil. Kami juga berdoa supaya pemberian vaksin sungguh-sungguh di seluruh dunia lancar, bahkan juga di Indonesia ini lancar. Sehingga paling tidak kalau Tuhan belum menghentikan ini kekebalan tubuh setiap umat manusia nyata, sehingga COVID tidak banyak atau bahkan sudah tidak membahayakan lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami supaya sungguh-sungguh dapat mengatasi COVID dengan baik, tapi juga dapat mengatasi ekonomi negeri ini ya Tuhan, sehingga ekonominya tidak terpuruk, sehingga rakyat tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Apalagi Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu supaya sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau berjanji untuk melindungi dari pencobaan yang menimpa dunia ini karena anak-anak-Mu tekun melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sungguh Engkau juga memberikan mukjizat perlindungan ini nyata dan juga mukjizat dalam meneliti hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sediang telah berfirman bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu bahwa kami semua membutuhkan itu. Terima kasih Engkau memelihara sampai hari ini sehingga anak-anak-Mu dalam keadaan tercukupi kebutuhan sehari-harinya, bahkan juga berkelimpahan karena masih juga bisa memberikan, mengembalikan bagian yang menjadi milik Tuhan, bahkan juga bisa menolong saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Ripka yang belum sembuh, Tuhan kiranya Engkau segera jamah dan segera pulihkan ya Tuhan. Engkau yang melindungi dari segala kelemahannya, baik itu kelemahan dari diabetesnya, kelemahan dari jantungnya. Kami percaya Tuhan berkuasa melindungi Ibu Ripka. Ya Tuhan, terima kasih. Kami pasti percaya Engkau mendengar doa-doa anak-anaknya, yaitu Yeni, kakaknya, juga suaminya, dan juga Sadra. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami semua. Dan kami bersyukur kalau saudara-saudara kami yang lain yang sakit semua sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh ya Tuhan, damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanku memberkatiku. Tuhanku memberkatiku. Tuhan melindungi, menyinariku, memberi kasih karunia. Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Amin. Amin. Selamat siang. Selamat melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan pasti menyertai dan memberkati Bapak, Ibu sekalian. Amin.